Drama seru terkait perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys akhirnya masuk ke puncak permasalahannya. Sidang dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani yang duduk di kursi terdakwa mulai masuk ke pokok perkara pada Kamis 24 Juli 2025. Tak cuma tentang jalannya persidangan, drama juga sepertinya akan terjadi saat dua prinsipal yang berseteru akhirnya bisa bertatap muka. Ya, Reza Gladys dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban di sidang tersebut. Reza Gladys pun sudah mengkonfirmasi jika dia dan sang suami atau Bah Mufid akan hadir memenuhi undangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Melalui salah satu postingannya di Instagram, Reza Gladys membagikan foto berupa surat undangan dari pengadilan untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi korban. Dalam captionnya, Reza Gladys menyiratkan jika dia dan sang suami akan memenuhi panggilan sidang. Kami yakinkan bahwa Dr. Reza hadir untuk sidang selanjutnya hari Kamis. Itu sidang yang paling penting karena itu sidang perkara pidana, di mana nanti dalam perkara pidana tersebut yang pertama kali yang harus didatangkan adalah korban sesuai dengan hukum acara pidana. Kita lihat hari Kamis seperti apa persidangannya. Mohon teman-teman semua ikut memantau. Kalau mau live silakan live, mau silakan, tidak ada yang dilarang karena sidangnya terbuka untuk umum. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengatakan jika dirinya siap untuk menjalani pokok persidangan setelah majelis hakim membacakan putusan sela. Bahkan, Nikita Mirzani menyiratkan akan ada keseruan di momen pertemuannya dengan Reza Gladys yang dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi korban. Lihat aja nanti. Saksinya ada, nanti lihat aja. Nanti lihat aja. Pokoknya minggu depan seru. Minggu depan seru banget. Jadi gimana Bang? Ya, Niki malah lebih siap karena bagi dia ini lebih bagus kalau proses pemeriksaan terhadap para saksi, terutama saksi yang melaporkan dia. Nanti kita lihat laporan. Kehadiran Reza Gladys ke persidangan sendiri memang sejak lama dinantikan oleh Nikita Mirzani. Bahkan dia sempat mengungkap kekecewaan lantaran gagal bertatap muka dengan Reza Gladys di sidang mediasi gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap seterunya itu. Maka dari itu, menarik untuk disimak apa yang akan terjadi dalam pertemuan Nikita Mirzani dan Reza Gladys di sidang pidananya. Lantas, siapkah Reza Gladys bertemu Nikita Mirzani dengan keseruan yang sudah kadung dilontarkan seterunya itu? Kalau klien kami tidak perlu persiapan ya, karena apa yang dia akan sampaikan dalam persidangan nanti memang fakta kejadian yang sebenarnya, peristiwa hukum yang sebenarnya. Dan kalaupun sekarang kita pertanyakan kepada beliau pada saat sedang tidur, dia ingat gitu. Kenapa? Karena memang dia sedang yang mengalami kejadian itu. Iya, dia langsung mengalami. Kita tunggu besok, disitulah nanti akan terungkap semuanya. Apa yang terjadi nanti akan banyak kejutan. Kita lihat aja nanti. Tapi kami mohon kepada semua pendukung Nikita supaya tetap di pengadilan. Karena pengadilan ini penuh dengan wibawa dan kita harus patuh di hadapan yang mulia, majelis hakim. Jadi jangan macam-macam untuk dalam persidangan. Jangan mengganggu, boleh hadir tapi tertib. Selain menarik untuk menyaksikan drama pertemuan Nikita Mirzani dan Reza Gladys, sidang pidana yang sudah masuk pokok perkara juga sepertinya bakal jadi pembuktian masing-masing kuasa hukum untuk membela kliennya. Apalagi pihak Nikita Mirzani sudah secara resmi mencabut gugatan perdata terhadap Reza Gladys agar bisa fokus untuk menghadapi sidang pidana. Oke, jadi intinya kan kita kemarin juga kontestasi kepada lagi. Wah, Sekali lagi
Karena perkara pidana itu adalah memerlukan konsentrasi penuh karena kita memeriksa saksi-saksi semua. Bukan perkara perdata. Kalau perdata itu kita bawa dokumennya yang diperiksa. Kalau perkara pidana, manusianya yang diperiksa. Dibawa di persidangan, saksinya ditanya kiri kanan. Dan itu memerlukan hal yang sangat serius. Mungkin Usman nanti akan membaca dokumen, mungkin Mira, semuanya kita siapkan, semua berkas yang hampir 1 meter itu sudah saya fotokopi, sudah saya serahkan kepada tim lawyer untuk mempelajari. Jadi kami mulai saat ini kami harus lebih serius karena Komedi Wan Prestasi sudah dicabut. Jadi kami tak boleh lagi tertawa seperti yang sebelum-sebelumnya kami lakukan. Itu yang pertama, kami harus konsisten kembali kepada habitat kami sebagai advokat. Itu akan kami lakukan. Komedi sudah selesai. Di sisi lain, pilihan pihak Nikita Mirzani untuk mencabut gugatan Wan Prestasi dengan alasan ingin fokus ke perkara pidana disebut pihak Reza Gladys secara tidak langsung membuktikan satu hal penting dalam perkara pidana yang dibuat kliennya. Robert menyebut jika pencabutan gugatan tersebut bisa jadi bahan pertimbangan majelis hakim jika alasan kesepakatan yang selama ini dialibikan pihak Nikita Mirzani benar-benar tidak pernah terjadi. Dengan dicabutnya gugatan Wan Prestasi ini jelas terbukti bahwa tidak ada kesepakatan memberikan uang 4M, ya, terbukti. Jadi ini supaya menjadi catatan bagi jaksa penuntut umum maupun majelis hakim yang mengadili perkara 362 dan 363 ini supaya dijadikan catatan bahwa pihak Nikita dan Mail sah menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan uang 4M ini. Jadi sah terbukti sebagai merasa. Tidak ada ini persoalannya nanti di dalam perkara pidananya pun akan muncul semua itu masalah. Nanti Anda akan ikuti karena kan berkas perkara ada di tangan saya. Jadi di saat seperti ini wajiblah kita ngambil sikap karena kalau kita juga akan sidang perdata itu juga memerlukan waktu, konsentrasi. Tapi kan persoalannya kan beda, lebih banyak kebenaran daripada formil. Nah, sedangkan di sini lebih banyak kebenaran material, kita harus mempelajari keterangan saksi seperti apa, bagaimana kita bertanya dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus lebih banyak mempersiapkan diri untuk kepentingan perkara pidananya. Nah, di saat seperti ini supaya tidak terbengkalai sebuah perkara, makanya kita ngambil sikap, kita cabut. Di sisi lain, Fahmi Bahmid sudah lebih dulu menyiratkan jika pencabutan gugatan Wan Prestasi merupakan kesepakatan pihaknya untuk berstrategi dalam proses pidana yang terus berjalan. Namun, hal itu lagi-lagi dianggap pihak Reza Gladys sebagai upaya mengulur waktu supaya masa penahanan Nikita Mirzani sebagai tahanan kejaksaan lebih dulu habis sebelum persidangan pidana selesai. Maka dari itu, pihak Reza Gladys mengusulkan pada majelis hakim agar proses persidangan pidana Nikita Mirzani bisa digelar beberapa kali dalam 1 minggu. Pidananya dulu, Bang. Ini strategi, Pak. Anda tidak bisa mencoba bertanya tentang strategi seorang advokat. Ini urusan strategi. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan. Jadi di saat kita mendapatkan 2 pilihan, kan bersamaan nih sidangnya. Ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah, di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan Wan Prestasi. Ini kelihatannya ya mau membebaskan Nikita. Bagaimana cara membebaskannya? Ya, ini masa penahanan. Ya, itu dicatat. Kami supaya jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mengadili juga supaya mencatat, jangan sampai masa penahanannya berlalu. Sidang ini sudah berjalan 1 bulan lebih, ya sudah perpanjangan masa penahanan, masih sampai di tingkat putusan sela atas eksepsi 1 bulan lebih. Ya, kalau eksepsi saja 1 bulan lebih, bagaimana pokok perkara bisa 4 bulan? Ya, bisa-bisa nanti masa penahanannya lewat sehingga bebasnya di situ. Ini strateginya nih kita catat nih supaya jaksa penuntut umum sama majelis hakim juga mencatat ini. Kami usulkan pada JPU maupun majelis hakim supaya bikinlah 3 kali seminggu sidangnya, ya sehingga sisa waktu yang kurang lebih 56 hari lagi itu tidak terlewati, ya 3 kali seminggu masih biasa. Jadi itu, jadi ini bukan
bercanda, saya menyatakan saya tidak boleh lagi bercanda ya. Eksepsi 120 halaman itu membuat JPU sama majelis hakim harus membaca. JPU sama majelis hakim itu tidak boleh bercanda dengan halaman ini. Setiap halaman dia harus buka. Makanya kemarin juga putusan selanya juga setiap poin 11 poin itu dia bahas semua satu persatu. Dia harus cermat dalam memutuskan perkara ini. Sehingga makanya dibutuhkan waktu 1 bulan lebih hanya untuk putusan sela. Ya, hanya untuk putusan sela. Bagaimana dengan pokok perkara? Apakah bisa selesai sebelum 2 bulan? Sisa waktu 56 hari lagi. Makanya kita menyarankan kepada JPU dan majelis hakim 3 kali seminggu lah sidangnya supaya cukup rutin dibacakan. Nah kalau dibikin sekali seminggu, ini selesainya nanti pas Natal. Jadi kan berbahaya, dia bisa bebas gitu. Ya jadi kami serius ini menyatakan, kami nggak bercanda supaya dibikinlah 3 kali.